Oke, kita di sini lanjut lagi untuk video selanjutnya ya, yaitu mengenai trading view. Nah, di sini kita akan bahas mengenai rectangle. Ya, jadi rectangle ini fungsinya untuk mengkotak-kotakin ya si bagian chart ini sendiri gitu. Nah, si rectangle ini juga sama ya fungsinya, itu untuk kayak menggambar juga, atau fitur untuk kita terus menggambar ya bahasanya gitu. Dia itu masih sama di bagian sini untuk toolsnya. Nah, ini itu fungsinya untuk memberikan kotak ya. Jadi kalau misalnya kita males nih, kayak contoh ya, kadang-kadang kalau kita pakai line ya atau horizontal ray di sini itu kan begini ya. Ya, jadi kurang lebih kan udah ada langsung nih angkanya ya kan. Terus kita juga langsung tahu garis-garisnya. Nah, kalau kita mau lebih rapi lagi ya, kita mau bikin misalkan menggunakan zona, atau kita mau membuat suatu zona, kita bisa langsung pakai si rectangle ini sendiri gitu. Nah, rectangle ini juga sama fiturnya, itu kita bisa koordinat ya. Di sini ada koordinatnya, jadi kita mau berapa, misalkan kita mau ambil 1960 ya sampai 1963 sini. Nah, itu dia akan menyesuaikan gitu dengan koordinat yang kita input di sini gitu. Oke. Kemudian sini ada teks ya. Nah, sebenarnya kalau untuk teks ini itu seperti contoh misalkan tes. Nah, ini resisten. Nah, itu dia akan muncul di sini di bagian kiri atas gitu untuk teksnya dia. Di bagian sini ya. Dan ini itu bisa kita ubah, kita mau taruh di sini, kita mau taruh di sini, itu bebas gitu. Nah, cara ubahnya gimana? Cara ubahnya kita bisa ganti ya, ini bagiannya nih. Kita mau taruh di mana, center ya, berarti dia ada di sini. Atau kita mau pakai right ya, berarti sebelah kanan ya. Atau kita mau taruh nih center tapi di bagian inside. Nah, berarti ini nanti akan muncul nih di dalam kotaknya dia gitu. Untuk si bagian tulisannya test resistance itu pindah ke dalam kotak itu. Kemudian kita lihat lagi, kita bisa ganti nih untuk warnanya. Nah, untuk warna si resistensi teks ini sendiri kita bisa ganti. Kita mau ganti warna apa, misalnya sih mau ganti warna merah. Nah, ini teksnya warna merah ya kan. Terus ini kita juga bisa ganti jadi warna hitam juga gitu. Nah, kemudian selain teks ini kita bisa hilangin juga. Nah, kita nggak mau pakai lagi, kita hilangin, kita unchecklist aja teksnya dia. Nah, kemudian kalau untuk style, nah stylenya ini itu kan ada border. Nah, bordernya ini adalah misalkan contoh, nah dia itu di luar warna merah. Nah, ini border ini yang di luar ya. Nah, kemudian kalau untuk yang inside-nya ya, kalau kita lihat di sini, nah background, nah sini background ini untuk di bagian dalam. Jadi misalnya kita mau pakai background apa, orange. Nah, di sini akan muncul background orange, kemudian pink ya kan, biru. Nah, ini bisa kita juga bisa nih opacity kita bisa atur mau yang terang banget atau yang motion sedang aja gitu. Oke ya. Kemudian ini untuk rectangle. Nah, rectangle ini juga penggunaannya cukup besar ya, maksudnya cukup banyak digunakan untuk analisa sehari-hari ya. Saya biasa pakai di YouTube juga gitu. Ya, kemudian kita lihat lagi di sini ada rectangle. Nah, ada cycle. Nah, kalau untuk cycle ini fungsinya untuk kasih bulat-bulat gitu. Jadi kita mau tanda ini, oh ini height pertama, kemudian kita klik lagi, oh ini height yang kedua nih, ini height yang ketiga, sini height yang keempat. Nah, fungsi si cycle ini untuk kasih tanda bulat-bulat. Jadi kalau kita males nih pakai brush ya kan, ini kan nggak rata nih ya kan, agak susah nih kan kalau kita mau tandain bulat-bulat gitu. Nah, kita bisa pakai namanya si cycle ini gitu. Cycle ini nanti kita akan tandain lebih gampang gitu. Oke ya. Nah, gitu untuk cycle-nya dia. Oke, kemudian ini cycle juga bisa diganti warnanya, sama ya. Jadi bordernya kita bisa ganti mau warna merah, nanti dia akan jadi warna merah di situ. Kalau kita mau ganti hitam itu bisa juga gitu. Nah, background juga sama, kita bisa ganti ke merah ya kan, atau ke hitam ya kan. Cuma hitamnya sih jatuh jadi abu-abu soal opacity 20 gitu. Nah, ini kita bisa ganti juga ke warna hijau gitu. Oke. Nah, ini juga selain tadi kan kita klik kanan tuh ya, kita klik kanan tuh, atau kita double kliknya juga bisa tuh, double klik nanti akan muncul pop up toolboxnya gitu. Ini juga sama kalau untuk yang rectangle ini, kalau double klik nanti akan muncul pop upnya gitu. Ya, lanjut lagi. Kalau kita cuma klik satu kali di sini, nah itu dia akan muncul kayak quick settingnya dia di sini. Ini quick settingnya. Kalau untuk lebih lengkap kita bisa ambil di sini. Jadi tombol settingnya dia yang ada di bagian tengah sini. Oke.
Oke, lanjut lagi kita. Lanjut lagi, sekarang kita mau lihat nih fitur apa lagi. Nah, ellipse. Nah, ellipse ini fungsinya sama-sama kayak rectangle. Coba beda di awal itu bentuknya itu ada line seperti ini dulu. Jadi contoh, in case kita mau tanda ini dua area ini, kan kita mau tandain, kita langsung gini. Tuh, jadi cara pakainya adalah diklik dulu, ya, oke, klik kanan, klik kiri. Nanti kita geser nih, ada garisnya kan, kita geser, kita bebas. Nah, kalau kita udah temuin area yang mau kita kasih tanda, kita klik kiri lagi, baru kita geser gitu. Nah, nanti dia akan muncul bulat-bulatnya seperti ini. Jadi bulat-bulatnya ini bisa disesuaikan dengan area yang kita mau. Kalau ini kan nggak bisa, ini kan kita cuma gini dong, tuh, cuma satu area dong ya kan, kita cuma fokus satu area aja gitu. Sedangkan kalau si ellipse ini itu dia bisa langsung menandain area yang kita mau gitu. Oke ya, itu kalau untuk settingan tetap sama gitu, nggak ada bedanya. Oke, kemudian kita lihat lagi ada pad. Nah, pad ini hampir sama fungsi seperti si arrow yang ini gitu. Cuma kan kalau arrow yang ini kan cuma bisa satu kali, udah selesai, kita nggak bisa geser-geser lagi ya kan, atau kita nggak bisa kita panjangin lagi gitu, karena kan si arrow ini fungsi cuma satu kali doang kan. Nah, kalau si pad ini, ya ini namanya pad di sini. Nah, ini dia bisa gitu. Jadi contoh sini 1 2 3 4 5 6 dan seterusnya gitu. Nanti kalau kita mau mengakhirin ya, misalkan contoh ini 1 2 3. Nah, kan kalau kita cuma klik satu kali klik kiri ya, itu dia nggak akan selesai padnya. Kalau kita mau selesai, kita harus klik yang sebelah kiri ya, mouse kita yang sebelah kiri ini 2 kali, double klik. Nah, nanti dia akan selesai gitu. Nanti akan keluar sini padnya gitu. Nanti padnya akan selesai. Nah, ini bisa dipindah-pindah, kita bebas pindahin kemana aja. Jadi contoh, misalnya kita mau ngarahin yang ini nih, kita mau pelajarin struktur harganya, berarti 1 2 ya kan, 3 4 5 6. Nah, ini dapat klik di sini. Nanti kita mau pindah gitu, itu bisa gitu ya. Oke, kemudian ini untuk pad. Nah, untuk pad ini settingannya sama ya, jadi settingannya sama. Jadi rata-rata untuk tools yang sebelah kiri ini settingnya sama, dia akan pop up seperti ini. Kalau kita double klik sebelah kiri, dia akan muncul pad seperti ini gitu. Ini visibility kita nggak usah setting gitu, paling kita setting itu cuma warna ya kan, kita mau kasih warna merah ya kan, atau ini kita mau kasih ada tanda panahnya apa enggak nih. Nah, ini kan nggak ada panahnya, hilang. Nah, kalau kita setting ini arrow-nya, berarti sini ada tanda panah, ini juga sama ada tanda panahnya juga, berarti ini atas bawah ya, ini ada tanda panah semua. Kemudian ini untuk settingan dari si jenis garisnya, kita mau kayak titik-titik ya, atau garis putus-putus, atau dot line ya, ini bisa semua gitu ya. Ini untuk padnya. Oke, kemudian ini kita normalin lagi. Nah, di sini ya udah oke. Kemudian, nah ini yang saya pakai itu cuma ini. Jadi bagian bagian tab yang ini saya ada 1 2 3 4 5 6. Nah, 6 ini yang saya pakai gitu. Nah, ini nanti akan kita bahas lagi nih di video yang terpisah ya. Kemudian kalau ini untuk teks. Nah, kalau teks ini itu saya coba pakai bagian atas ini, yang teks yang sebelah sini gitu. Ini fungsi untuk nulis. Jadi misalnya kita mau kasih keterangan, ini support di sini gitu. Nah, support. Nah, ini terus kita klik lagi sini, klik lagi resistant gitu. Jadi kita klik dulu teksnya. Jadi menandakan dia aktif itu adalah kalau ketika kita klik ya, ini kan dia warna hitam nih. Nah, begitu kita klik itu dia warna biru ya, sini jadi warna biru, artinya dia aktif. Nah, ini kita tinggal klik lagi, kita mau taruh di mana, misalkan kursor kita di sini, kita mau ini resisten, kita klik kiri lagi, nanti akan muncul pop up seperti ini gitu. Ini kita tinggal klik, tinggal kita tulis nih, ketik nih resisten. Nah, gitu. Oke, kemudian itu untuk teks ya. Ini teksnya itu bisa kita ubah-ubah juga. Ini ada ukuran teksnya, kita mau kasih teks yang paling besar ya kan, atau teks yang kecil nih. Untuk warnanya kita bisa ubah-ubah juga ya kan. Kemudian untuk pattern ini nanti akan kita bahas di video terpisah, karena ini juga udah masuk ke dalam fungsinya si chart ya, itu sendiri chart pattern ya, ini lebih tepatnya, atau per section. Kemudian kalau ini, nah ini yang mau saya bahas itu ada dua nih.
ada long position sama short position gitu. Jadi kalau kita buy dari dalam trading view ini, itu namanya adalah long position. Ini untuk buy. Oke. Nah, kemudian kalau kita sell di dalam trading view ini, itu namanya adalah short position. Ini sell. Gitu. Oke. Jadi ini long untuk buy, short untuk sell gitu. Nah, kalau kalian pernah lihat mungkin ya, di sini saya pernah kasih kayak ini, contoh in case kayak gini. Oh, dia udah keluar duluan. Kita pakai yang long position. Contoh ya, ini kan udah di support nih. Ya, ini udah support nih. Udah support, kita mau buy gitu. Kita mau buy. Kita klik sini. Kita klik dulu, ini kalau udah aktif nih warna biru ya kan. Klik dulu nih, klik kiri. Nanti dia akan keluar begini. Nah, ini artinya kita untuk posisi kita untuk entry. Ini targetnya kita, warna hijau ini target kita, warna merah ini stop loss kita gitu. Nah, untuk settingnya kita tinggal double klik juga ya, double klik di dalam zona juga bisa gitu. Nanti akan muncul nih ada stop loss color ya kan, target color. Nah, kita bisa ganti-ganti, misalnya stop loss kita pakai warna apa, nggak mau stop loss hijau nih, nah itu kita bisa ganti juga warna hijau gitu. Kemudian ini untuk input. Nah, kalau input ini ya bagian sini saya kasih tahu ya, sebelah sini itu kalian abaikan aja, ini nggak kepakai, ini abaikan aja. Yang kita setting itu adalah di bagian yang kita setting itu di bagian bawah sini ya, profit level sama stop loss level gitu. Ini yang kita pakai gitu. Oke, pertama kita setting ya. Kalau di sini kan ada price-nya ya kan, ada price-nya gitu. Nah, ini fungsinya untuk menunjukkan dia profitnya di harga berapa, target profit kita yang di sini ya. Terus stop lossnya di sini, di harga berapa dikasih tahu sama dia di sini gitu. Nah, kemudian kita ubah nih. Kita ubah ini, misalkan contoh kita mau ubah ke 1960. Nanti yang hijau-hijaunya ini ikut berubah juga. Nah, ini saat dia masuk nih ke 1960. Kemudian kita ambil lagi ke 19, stop lossnya ya, stop loss 1948 contoh. Nah, nanti dia akan ubah, dia akan berubah mengikuti stop lossnya kita nih di 1948, 1960 gitu. Oke, kemudian kita lihat lagi nih, misalkan kita bingung nih, oh 1960 ini berarti kan entry point kita di mana? Entry point kita kan di sini ya. Ya kurang lebih 1951 lah entry point kita gitu. Nah, kita mau lihat kira-kira berapa pips sih kita untuk nyampe ke 60 ini gitu. Nah, di sini ada hitungan pipsnya gitu. Jadi kita nggak usah capek-capek hitung lagi. Di sini profit level, ini kan profit level. Ini kan ada ticks nih namanya. Terus ini juga stop loss level, sini ada ticks ya. Jadi ticksnya ini kan 818 kalau kita lihat sini. Nah, 818 ini kita tinggal buang satu angka di belakangnya. Itu berarti profitnya adalah 81 pip. Terus ini 382 berarti kan kita tinggal buang nih, bukan 382 pip ya gitu. Nah, ini kita ambil yang 38 ya, berarti stop lossnya 38 pip, profitnya 81 pip kalau misalkan tercapai ke 1960. Kalau misalkan kita harga turun kena stop loss kita ke 1948, berarti kita rugi sekitar 38 pip gitu.